Bom mobil meledak di dekat Istana Presiden Somalia, 8 orang tewas. Sebuah bom mobil meledak di sebuah pos pemeriksaan dekat Istana Presiden Somalia. Polisi menyebut kejadian itu menewaskan 8 orang. Kami telah mengkonfirmasi bahwa 8 orang, kebanyakan dari mereka warga sipil, tewas dan 7 lainnya terluka dalam ledakan bom mobil, kata Kepala Polisi Distrik Mucawiye Ahmed Mude kepada wartawan seperti dilansir AFP Minggu 26 September. Peristiwa pemboman itu terjadi pada Sabtu 25 September dalam jarak 1 km dari Villa Somalia, Istana Kepresidenan. Seorang saksi mata mengatakan bom mobil diledakkan ketika polisi menghentikan pengemudi untuk pemeriksaan keamanan. Mereka biasanya berhenti untuk memeriksa dan membersihkan kendaraan sebelum mereka dapat melewati pos pemeriksaan. Mobil ini dihentikan oleh petugas keamanan dan meledak. Sementara ada beberapa mobil lain dan orang-orang yang lewat di jalan terdekat. Saya melihat orang-orang yang terluka dan mati sedang dibawa, ucap saksi bernama Mohamed Hasan. Kelompok Jihad Al-Sabab dalam sebuah pernyataannya mengaku bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Mujahidin melakukan operasi Sahid yang menargetkan pos pemeriksaan keamanan utama Istana Presiden. Ada komandan dan pejabat dari murtad yang tinggal di daerah itu ketika serangan terjadi. Kelompok jihad menguasai ibu kota sampai 2011 ketika didorong keluar oleh pasukan Uni Afrika, tetapi masih menguasai wilayah di pedesaan dan sering melancarkan serangan terhadap target pemerintah dan sipil di Mogadishu dan di tempat lain. Taliban kuasai senjata Amerika Serikat senilai 212 juta US dollar. Taliban tidak hanya menguasai Afghanistan, mereka juga kini menguasai peralatan perang Amerika Serikat di negara tersebut. Peralatan perang canggih itu diperoleh setelah pasukan militer Afghanistan melarikan diri. Meski tidak ada informasi lengkap tentang apa saja yang kini dikuasai Taliban, laporan terbaru mengungkap persenjataan perang senilai jutaan dolar Amerika Serikat yang diberikan militer Amerika Serikat kepada Afghanistan, termasuk pesawat canggih dan kendaraan perang yang diberikan kepada militer Afghanistan, kini berada di tangan Taliban. Nilainya ditaksir 212 juta US dollar. Senapan Kalashnikov buatan Rusia, AK-47 dan variannya sejak lama menjadi senjata andalan para militan karena desainnya yang kuat dan awet. Kini sejumlah militan Taliban menukar senjata itu dengan senapan buatan Amerika Serikat yang mereka dapat setelah pemerintahan Afghanistan runtuh. Taliban temukan rudal balistik penghancur 6 negeri Islam. Dunia lagi-lagi terguncang. Pasukan Taliban dilaporkan baru saja mendapatkan harta benda peninggalan Uni Soviet. Yang mengejutkan, harta militer Soviet itu ditemukan pasukan Taliban di basis utama pasukan perlawanan nasional Aliansi Utara di Lembah Pansir. Informasi yang didapatkan FIFA Militer Kamis 16 September 2021, yang ditemukan pasukan Taliban bukan sembarang harta. Harta itu berupa persenjataan paling ditakuti dunia dalam era perang dingin, yaitu peluru kendali balistik taktis dengan kode NATO disebut rudal Scud. Rudal-rudal yang telah membunuh ribuan orang dalam berbagai peperangan besar dunia itu ditemukan dalam kondisi menumpuk di sebuah area terbuka di lembah kematian. Ada berbagai jenis rudal balistik yang ditemukan Taliban. Yang terbesar adalah rudal balistik 8K14-1 dari sistem 9K72. Ada juga 9M21 dari sistem 9K52 Luna M alias Frog 7. Kemudian sistem rudal balistik Elbrus atau terkenal dengan Scud B. Petinggi Taliban belum memberikan keterangan
keterangan resmi tentang temuan dahsyat ini dan belum dipastikan apakah rudal balistik itu aktif alias masih bisa digunakan untuk pertempuran. Perlu diketahui, rudal balistik Scud merupakan senjata yang paling tersohor di eranya. Scud telah banyak menuntukkan berbagai negara, terutama negeri-negeri Islam, mulai dari Irak, Suriah, Libya, Yaman, Afghanistan, Chechnya, dan lainnya. Rudal Scud sangat berbahaya sebab senjata berbobot antara 4 ton hingga 6 ton itu mampu membawa 5 kiloton sampai 80 kiloton ledak nuklir. Sejak tahun 1970, rudal Scud telah digunakan dalam perang Teluk, perang Arab, perang Irak, Iran, perang Israel, perang Chechnya, perang Mesir, perang Suriah, perang Libya, perang Yaman, perang Afghanistan, dan terbaru perang Nagorno-Karabakh. Taliban siap jalin hubungan dengan semua negara kecuali Israel. Juru bicara Taliban kemarin mengatakan kelompok yang menguasai Afghanistan ingin menjalin hubungan dengan semua negara, bahkan ingin bekerja sama dengan Amerika Serikat namun tidak dengan Israel. Juru bicara Taliban Suhail Shaheen mengatakan kepada kantor berita Sputnik Rusia, Taliban akan bekerja sama dengan Amerika Serikat setelah mereka menggulingkan pemerintahan Afghanistan dukungan Barat bulan lalu. Tentu saja dalam babak baru ini, jika Amerika ingin memiliki hubungan dengan kami dan jika mereka ingin berpartisipasi dalam pembangunan kembali Afghanistan, mereka diterima, jelas Shaheen seperti dilansir laman Time of Israel Rabu 8 September. Namun tidak ada kesempatan untuk hubungan dengan Israel. Tentu saja kami tidak akan berhubungan dengan Israel. Kami ingin berhubungan dengan negara yang lain. Israel tidak termasuk dari negara-negara tersebut, jelas Shaheen. Bulan lalu Shaheen membuat kejutan ketika dia bersedia diwawancara oleh stasiun televisi Kan Israel, meskipun dia mengatakan dia tertipu ketika melakukannya. Shaheen yang telah memberikan wawancara dalam bahasa Inggris dari Qatar sejak Taliban mengambil alih Afghanistan mengatakan dia tidak tahu kalau dia berbicara dengan seseorang dari kantor berita Israel. Taliban selama ini dikenal mendukung Al-Qaeda, kelompok militan yang sering mengancam Israel dan menggunakan retorika anti-Israel dalam propagandanya. Ketika Shaheen berbicara melalui sebuah video dengan jurnalis Roy Kais di Kan, stasiun televisi Israel, Kais menyebut kantor berita tempat dia bekerja, namun dia tidak mengatakan kepada Shaheen kalau dia seorang warga Israel. Wawancara Kan kemudian menyebar luas, namun beberapa jam ketika wawancara itu disiarkan, Shaheen mengunggah di Twitternya tidak tahu dia berbicara dengan siapa. Saya melakukan banyak wawancara dengan para jurnalis setiap hari setelah jatuhnya Kabul ke tangan Emirat Islam, kata dia. Beberapa jurnalis mungkin menyamar, namun saya belum melakukan wawancara dengan seseorang yang mengenalkan dirinya dari media Israel.